Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam. alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdara li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan kemarin kita sudah masuk ke dalam isti'arah atau al-majaz ini at-tamtsiliyah ya, al-isti'arah at-tamtsiliyah ya. Kita katakan kemarin begitu. Halaman 80 ya, al-isti'arah at-tamtsiliyah. Sedikit mereview apa yang minggu kemarin kita bahas, bahwa isti'arah tamtsiliyah itu termasuk majaz tarkib. Jadi majaz dibagi dua, ada majaz mufrad, ada majaz tarkib. Kalau majaz mufrad berarti majaz yang terjadi pada satu lafaz saja. Seperti ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Di situ terjadi majaz dalam kata asad yang itu hanyalah satu lafaz. Maka itu namanya majaz mufrad. Yang kedua ada namanya majaz murakkab. Ya, majaz murakkab. Majaz murakkab itu artinya majaz yang terjadi bukan hanya pada satu lafaz tapi dalam tarkib susunan ya. Dan majaz murakkab itu definisinya sama dengan majaz mufrad, yaitu adalah al-murakkab al-musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu ya li alaqatin. Jadi yang namanya majaz murakkab itu adalah susunan yang digunakan bukan pada makna asalnya li alaqah karena ada hubungan. Nah, kalau hubungannya musyabah kemiripan maka namanya isti'arah tamtsiliyah. Kalau hubungannya bukan kemiripan maka tidak ada namanya dalam ilmu bahasa Arab atau dalam ilmu bayan. Ya, ma'a qarinatin mani'atin min iradatihi al-ma'na al-asli. Dengan adanya indikator yang mencegah daripada dikehendaki makna yang aslinya. Itu namanya majaz murakkab kemarin. Nah, sedangkan isti'arah tamtsiliyah artinya adalah susunan yang digunakan bukan pada makna asalnya karena adanya hubungan kemiripan antara susunan yang asli dengan susunan yang dimajaskan. Ya, itu namanya isti'arah tamtsiliyah. Ya, kita sekarang masuk ke halaman 80 di kitab ya. Silakan buka halaman 80 di kitab. Ya, kalau yang di PDF kita tahu halaman berapa gitu. Terus masih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, terus bawah terus bawah. Terus nah itu. Up. Udah. Kelewatan. Nah, kakaulika kita sampai itu ya kemarin. Di atas. Ke atas. Kakolika seperti perkataan engkau. Nah itu. Liman yataraddadu bagi orang yang yataraddadu ragu-ragu fi amrin terhadap suatu perkara. Minal umur dari perkara-perkara ya. Orang Arab itu biasa mengatakan fi amrin minal umur. Kalau diterjemahkannya dalam perkara gitu ya. Jadi kalau seperti perkataan engkau liman bagi orang yang yataraddadu ragu-ragu fi amrin minal umur dalam suatu perkara. Hal yaf'aluhu apakah dia harus melakukan bi an yabdua dengan atau seperti yabdua muncul atau terlihat lahu bagi dirinya ya wajhul fi'li adanya bentuk perbuatan yang harus dia lakukan. Fayuqdim maka dia melakukan ya bi an yabdua lahu wajhul fi'l wa adamuhu dan ketiadaan perbuatan fayuhjim dan dia tidak melakukan. Jadi kalau ada orang ragu-ragu terhadap suatu perkara apakah dia harus melakukan ya karena di situ ada semacam ya indikator yang harus ia lakukan atau dia tidak lakukan karena di sana tidak ada indikator yang mengharuskan ia melakukan sesuatu itu. Nah, jadi dia ragu-ragu. Nah, kita mengatakan kepada orang yang ragu-ragu seperti itu, ini sesungguhnya aku araka melihat engkau tuqaddimu rijlan ya, memajukan satu kaki tarotan kadang waktu akhir dan memundurkan tarotan terkadang ukhra ya dalam kesempatan yang lain. Jadi kadang maju kadang mundur. Itu mengungkapkan orang yang sedang ragu-ragu apakah dia mau mengerjakan atau tidak.
Ya, fa ukhra, maka kalimat ukhra na'tun adalah na'at atau sifat li taratin, untuk kata taroh. Jadi ukhra itu sifat dari kata taroh. Ya, mahdzufun yang dihapus. Li taratin mahdzufin terhadap kata tarat yang dihapus. Ya, wa maf'ulu tu'akhir, sedangkan maf'ul dari kata tu'akhir mahdzuf itu dihapus. Ay maknanya wa tu'akhiruha. Ya, takdir kalamnya wa tu'akhiruha ay wa tu'akhiru rijlan ukhra atau rijlan akhar. Rijlan ukhra, ya, rijlan itu muannats. Walaysa na'tan, dan bukanlah itu si kata ukhra na'tan sifat li rijlin untuk kaki. Mahdzufin yang dihapus, maf'ulin yang sebagai maf'ul itu akhir daripada kata tu akhir, idla muhassila lahu, karena tidak diperlukan atau tidak dihasilkan atau tidak mesti harus ada, ya, dihasilkan daripada kata rijlin itu. Nah, fasyabbaha, maka ia menyerupakan halal mutaraddid, kondisi orang yang ragu-ragu, fi fi'li amrin minal umur, dalam melakukan suatu perkara tertentu, bihalin dengan kondisi man yataraddadu, orang yang ragu-ragu fi dhihab, di dalam pergi, lihajatin karena ada kebutuhan. Fataratan, terkadang yabdu, nampak lahu baginya, wajhu dhihab, adanya bentuk atau sesuatu yang mengharuskan dia pergi. Jadi wajhu dhihab itu kayak alasan dia untuk pergi. Fayuqaddimu rijlahu, maka dia memajukan kakinya. Wataratan, dan terkadang la, ya, dia tidak mendapati bentuk yang harus dia lakukan gitu, gak ada alasannya. Fayuakhiruha, dia memundurkan kakinya. Nah, biddi'ai, dengan klaim, annal halata, bahwa kondisi ayah al hay'ah al musyabbahah, kondisi yang diserupakan, min jinsil halah al musyabbahi biha, termasuk satu jenis keadaan yang diserupakan dengannya, ya. Thumma stu'ira, kemudian dipinjamkan al-lafdhu adalu, lafaz yang menunjukkan ala al-hay'ati al-musyabbahi biha, dengan kondisi yang diserupakan, ya, atau yang menjadi penyerupaannya, lil hay'ati al-musyabbahah, dengan kondisi yang diserupakan, ya. Wa wajhu syabah, dan bentuk penyerupaan, wahwa adalah hayatul iqdam, adanya keadaan mau maju tarotan kadang, wal ihjam, dan mundur ukhra dalam keadaan yang lain. Muntaza'un, itu diambil, min iddati umurin, dari berbagai macam perkara, kama taro, sebagaimana engkau lihat. Jadi majas ini terjadi bukan hanya pada satu lafaz, tapi dalam semua susunan itu, ya. Kayak ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, mana yang menjadi majasnya? Semuanya, semua keadaan lafaz itu, ya, semua susunan itu adalah majas. Disamakan dengan orang yang ragu-ragu terhadap suatu perkara, karena adanya dua kemiripan antara dua hal ini. Jadi orang yang ragu-ragu terhadap suatu perkara, apakah dia harus melakukan atau tidak, itu namanya musyabbah. Dengan disamakan dengan orang yang memajukan kaki kanannya, memajukan kaki atau memundurkan, itu musyabbah bihi, ya. Bentuk kesamaan keduanya adalah sama-sama meragu-ragukan gitu, ya, sama-sama yaitu ragu-ragu apakah harus pergi atau tidak, gitu, ya. Kalau orang yang ragu-ragu harus berbuat atau tidak kan nggak mesti kaki kan gitu. Disamakan dengan orang yang mau pergi, gitu. Ya, seperti itu. Nah, wajah syabahnya itu diambil bukan hanya dari satu sifat, tapi dari berbagai macam kondisi, yaitu adanya kesamaan, adanya kemiripan antara orang yang ragu-ragu terhadap suatu perkara apakah harus melakukan atau tidak, dengan orang yang hendak pergi, gitu. Hendak pergi, yaitu terhadap suatu kebutuhan, apakah dia mau melakukannya atau tidak. Orang itu kan majuin kakinya atau mundurin kakinya, disamakan. Nah, wajah sabahnya itu tidak diambil dari satu hal, tapi diambil dari berbagai macam hal. Nah, itu namanya majas murakkab. Wa mata, dan kapanpun, fasya ay kathuro, banyak tersebar, wasa, dan tersebar luas, bainanas, di antara manusia, isti'maluhu, penggunaannya, ay al majas al murakkab, yaitu penggunaan majas murakkab, kadzalika, sebagaimana juga, ay ala sabil isti'arah, dengan bentuk isti'arah, sumia masalan, disebut masalan, permisalan, bukan mislan, ya, tapi masalan. Sebentar.
Walidha ay wa yakunu al-mathalu, maka permisalan itu tamthilan adalah sebagai tamthil, ya permisalan. Fasya yang tersebar isti'maluhu penggunaan permisalan tersebut ala sabilil isti'arah dengan bentuk isti'arah. La tughayyarul amsal. Permisalan itu tidak boleh dirubah. Li'annal isti'arata, karena isti'arah yajibu an takuna, wajib menjadikan isti'arah tersebut lafzal musyabbah bihi, sebagai lafaz musyabbah bihi al musta'mal yang digunakan fil musyabbah pada musyabbah. Jadi si permisalan itu yang sudah tersebar luas adalah musyabbah bihinya, yang nanti kita samakan dengan kondisi yang sedang kita hadapi, yang itu adalah musyabbah. Falau seandainya ghayyira dirubah al-masal permisalan lima kana lafdzul musyabbahu bihi, terhadap apa yang menjadi lafaz musyabbah bihi bi'ainihi, secara apa ya, bi'ainihi dengan musyabbah itu sendiri, fala yakunu isti'aratan, maka tidak disebut isti'arah, fala yakunu masalan, dan juga tidak disebut permisalan. Kalau dirubah lafadznya, ya, lafaz yang sudah tersebar itu dirubah, maka tidak bisa disebut isti'arah, tidak bisa disebut juga masal. Walihada, karenanya la yultafatu, tidak boleh dipalingkan fil amsal dalam permisalan ila madharibiha, kepada bentuk-bentuknya yang beragam, tadhkiran wa ta'nitsan, baik secara muzakkar ataupun muannas. Jadi kalau pokoknya nggak boleh dirubah apa-apa lah. Nggak boleh dirubah ke musanna, jama, muzakkar, muannas nggak boleh. Ifradan wa tasniyatan wa jam'an, baik mufrad, musanna atau jama'. Bal, tetapi innama, sesungguhnya, yunzuru, diperhatikan fi mawaridiha, di dalam mawarid, ya kondisi-kondisinya. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan li rajul, bagi seseorang, as-saifu, musim panas itu, dhayya'atil laban, ya, itu menghilangkan susu, bikasrita il khitab, dengan dikasrokan takhitobnya, dhayya'atil labana, li'annahu fil asal, karena secara asal permisalan itu limro'atin adalah terhadap seorang perempuan. Qalahu al-muhaqqiq at-Taftazani, yang disebutkan oleh muhaqqiq at-Taftazani. Nama perempuan itu kalau dalam Hasyiah As-Sawi itu adalah dalam Hasyiah Hijazi itu namanya Dakhtanus binti Laqit bin Zaroroh, kanat tahta Amr bin Adas. Dia di bawah, atau istrinya Amr bin Adas, kana syekhon fasa'alat su'at talaq. Dan dia adalah seorang syekh, orang tua, ya. Lalu si perempuan ini meminta talak. Fatallaqaha, lalu si laki-lakinya mentalaknya. Fatazawwajat Umair ibn Ma'bad ibn Zurarah. Lalu si perempuan ini menikah dengan Umair ibn Ma'bad ibn Zurarah. Wa kana syabban, dan ia adalah seorang pemuda faqirul hal, ya, dalam keadaan fakir. Falamma kana syita, ketika musim dingin, arsalat, ya, si perempuan itu, atau ursilat, si perempuan itu diutus, ya, ila, kepada mana tadi? Ila Amr ibn Adas, kepada Amr ibn Adas. Ya, kepada Ibn Adas, tastakihi labanan, yang mana dia meminta untuk diberikan susu. Faqala, maka si laki-laki tadi berkata, as-sayfu dhayya'atil laban. Musim panas itu menghilangkan susu. Ya. Ya, itu permisalan, ya. Saya masih mikir permisalannya apa ya ini teh. Jadi ada seseorang menikah sama fulan, terus perempuan ini minta diceraikan. Setelah diceraikan, perempuan ini nikah dengan orang lain ini masih muda dan dia orang fakir. Ketika musim dingin, si perempuan ini diutus ke Amr bin Adas, suaminya yang sebelumnya, untuk meminta kepada dia susu. Maka si suami yang dulu menceraikannya mengatakan, as-saifu dhayya'atil laban. Musim panas itu menghilangkan susu. Ya, itu permisalan. Tapi saya belum paham itu permisalannya digunakan untuk apa ya. Allah alam. Oh, kalau di dalam hasyiahnya ini mah di dalam takrirat muallif, ya, beliau mengatakan, jadi summa mana tadi, ila akhir aslu anna rajulan kana mutazawwijan bi imra'atin wa kana indahu labanun katsir. Oh, ini lebih jelas. Jadi dulu tuh ada seseorang menikah dengan seorang perempuan dan dia memiliki susu yang banyak. Lalu fasaat isyratuhu, si perempuan itu buruk sekali pergaulannya dengan suaminya, buruklah menggauli suaminya, ya. Fatallaqaha, lalu si suami itu mentalaknya. Ya, thumma inna atat lahu tatlubu minhu. Tiba-tiba kemudian si perempuan ini datang lagi ke suaminya ini, ya, meminta susu.
Maka berkata si laki-laki itu, as-saif dhayya'atil labam. Musim panas itu menghilangkan susu. Nah, thumma sara yudrabu likulli man fa'ala fi'lan wa asa'a fanqata'a anhu thumma ata yatlubu mimman as'ali. Kemudian permisalan ini digunakan untuk setiap orang yang melakukan suatu perbuatan lalu ia buruk dalam melakukan perbuatan itu fanqata'a anhu dan memutus daripada hubungan dengan seseorang, ya. Kemudian tiba-tiba setelah terputus hubungan itu, dia ketika memiliki keperluan minta lagi kepada orang yang sebelumnya. Maka ini adalah permisalan untuk as-saif dhayya'atil laban. Musim panas itu menghilangkan susu. Paham nggak kira-kira, Ustaz? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Paham tuh ini? Ya. Jadi kesimpulannya isti'arah tamtsiliyah itu intinya adalah di awalnya awalnya dia itu adalah ya menyamakan satu keadaan dengan keadaan yang lain, kemudian tersebar menjadi suatu permisalan. Nah, permisalan ini kemudian kita samakan dengan kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi. Itulah isti'arah tamtsiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain? Tidak ada? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Itu menjelaskan keadaan itu ya, keadaan kayak yang tadi itu syaifu dhayya'atil laban. Akhirnya dia minta kebaikan yang sebelumnya dia sebenarnya sudah berbuat buruk begitu ya. Gitu ya. Jadi di akhirnya digunakanlah kalimat ya majas murakab yang begini itu bisa gitu ya. Terhadap yang seperti itu. Iya, kepada siapapun orang yang melakukan hal yang sama. Ya, berbuat buruk tadinya, sekarang dia minta balik untuk baik gitu ya. Ya, meminta ketika perlu. Ketika perlu ya. Jadi as-saif musim panas itu sudah menghilangkan susu. Maksudnya ya kayaknya ya sebelumnya tindakan yang buruk kamu itu sudah ya menghilangkan kesenangan, menghilangkan saya ingin membantu kamu. Ya. Di ini Ustaz, di buku Silsilah Libya itu yang bagian di pelajaran adab ada itu Ustaz. Di sini yudrabu hadzal masalu liman yahsulu ala syai'in jayyidin fayatrukuhu tsumma yatlubuhu ba'da dzalika fala yu'tahu. Jadi gitu. Nanti di foto ini ada. Insyaallah. Hampir mirip lah ya. Di sini juga ada penjelasan lagi. Di sini katakan fa idza kana insanun yuhdiru syaikhan fi kitabin faqata'a hudurahu. Apabila ada seseorang itu menghadirkan seorang syekh dalam suatu bukunya, fi kitabin ya, faqata'a hudurahu, lalu dia memutus kehadirannya. Suma ata tilmidhu, kemudian datang seorang siswa yas'alu, meminta syekh kepada syekh an mas'alatin, bertanya kepada syekh tentang suatu masalah fi dzalikal kitab, dalam kitab tersebut. Qala syekh lahu, maka saya berkata kepadanya, as-saifu dhayya'atil laban. Syekh, musim panas itu menggugurkan, menghilangkan susu. Fasyabbaha halatil mid bihalil mar'ah, maka ia menyerupakan kondisi murid dengan kondisi perempuan. Wastuyuru al-murakkab adali ala halatil tsani li halatil ula wal jami' talabul ihsan ma'a taqaddumil isa'ah. Nah itu, jadi bentuk penyerupaannya itu adalah meminta kebaikan padahal sebelumnya telah melakukan keburukan. Itu dia sudah berbuat buruk dia sama orang ini bla 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 bla, akhirnya ya udah dia putus, enggak mau berhubungan lagi. Pas dia butuh tiba-tiba ngubungi, gimana? Nah, itulah permisalan itu digunakan. As-saif dhayya'atil laban. Musim panas itu sudah menggugurkan susu. Jadi apa yang keburukan yang telah kau lakukan dulu itu sudah menggugurkan apa yang kau inginkan sekarang. Ya, seperti itu. Paham ya? Ini insyaallah udah paham ini, saya juga kegambar lah ya. Permisalannya itu terkait dengan masalah apa. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, orang Arab itu tadi ada pertanyaan, apakah punya permisalan sendiri-sendiri masing-masing? Iya. Karena masal itu kan sesuatu yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, berarti kalau masalah Arab, permisalan orang Arab ya adalah apa yang ada di dalam kebiasaan masing-masing orang Arab. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Paham ya?
Berarti yang itu Ustaz, kalau ungkapan awalnya ya, kronologis ungkapannya itu asyaifu ya, dan itu sebenarnya ya sebenarnya Allah. Dan betul-betul perempuan itu minta susu ya di musim itu begitu. Iya, betul. Awalnya dia buruk sama suaminya, sikapnya. Di grup udah ini set patokan yang tadi set. Insya Allah bisa dilihat ya semuanya di sana apa yang dimaksud. Yang intinya adalah ini permisalan yang digunakan bagi setiap orang yang telah berbuat buruk kepada orang dan sampai memutuskan tali silaturahim atau sejenisnya, nggak kontak, tetapi pada suatu saat ketika dia memiliki kebutuhan, dia justru minta lagi kepada si orang yang telah ia buruki ini. Nah, itulah permisalan as-saif doya'atil laban. Maka orang yang dimintai kebaikan tadi padahal sebelumnya sudah diburuki, tinggal berkata aja as-saif doya'atil laban. Gitu. Paham ya? Nah, inilah disebut isti'arah tamtsiliyah. Kalau di Indonesia itu ya tong kosong nyaring bunyinya, ya belah bambu, adu domba, kambing hitam. Ya. Apalagi banyak lah ya. Semakin nasi sudah jadi bubur ya, banyak. Termasuk apa? Menyelam sambil meneguk air. Itu semuanya permisalan yang sudah berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang kita kemudian gunakan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, kan gitu. Contoh kita mempermisalkan orang yang sudah pintar bahasa Arabnya, kemudian dia belajar kuliah lagi di bahasa Arab, ya berarti menyelam sambil minum air. Jadi dia menyelam dalam bahasa Arabnya tapi sambil minum air gitu ya. Artinya memang sudah luar biasa. Atau tong kosong nyaring bunyinya, banyak ngomong tapi nggak ada isinya. Seperti itu. Itu ya namanya yang disebut isti'arah tamtsiliyah. Kemarin saya lihat ini ya, Syekh Fauzi Konate itu, sesi di Fauzi Konate membahas kitab ini ternyata dan tamat dalam waktu 5 jam. Kemarin daurahnya cuma sehari, 5 jam tamat satu kitab ini. Ya. Ya, wajar sih karena beliau kan pesertanya orang Arab, jadi nggak usah diterjemah lagi, langsung diterangkan aja. Makanya cepet. 5 jam. Masya Allah luar biasa itu. Pusing-pusing nggak sih tapi? Kalau nggak ada yang tanya kita lanjut dulu. Bismillah. Wa in kanat, dan jika alaqatul majas, hubungan majas al-murakkabi yang murakkab, ghairaha ay ghairal musyabahah yang bukan penyerupaan, summiya dinamakan majazan murakkaban, majas murakkab. Walam yujad, dan tidak terdapat lil qaum untuk suatu ulama tasmiyatun, penamaan lahu bagi majas yang ini, yaitu yang digunakan bukan pada makna asalnya tapi bukan karena ada hubungan kemiripan. Bismin, dengan suatu nama ya khusuhu, yang mengkhususkan majas ini, enggak ada. Wadzalika, hal itu, kama fil jumal al khabariyah, sebagaimana dalam jumlah khabariyah allati urida minha al insya, yang dikehendaki daripadanya al insya. Itu kan murakkab ya, tetapi tidak dikehendaki daripada makna asalnya. Makna asalnya khabariyah. Khabariyah itu kan informasi. Yang namanya informasi itu pasti mengandung betul atau salah, jujur atau dusta. Kemudian yang dimaksudkan adalah insya'i. Insya'i itu kalimat yang tidak memuat benar dan salah karena bukan informasi. Ya, yang sudah belajar ilmu ma'ani kan udah paham ya perbedaan antara jumlah khabariyah dengan jumlah insya'iyah. Nah, di sini contohnya syair. Yang lebih gampang tuh contohnya dalam Al-Qur'an sebenarnya. Dalam Al-Qur'an contohnya wallahi yatarabbasna bi anfusihinna thalathata ashhurin, arba'ata ashhurin wa ashra. Ya. Ya, dan perempuan yang menunggu masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu menunggu 4 bulan 10 hari. Itu kalimatnya khobariyah. Kalimatnya Allah memberikan informasi kepada hambanya bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari hijriyah. Tetapi kalimat ini khobariyah maknanya insya'iyah. Apa itu? Perintah. Bahwa perempuan kalau mati suaminya wajib masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bukan hanya sekedar Allah memberikan informasi, tapi berfaedah perintah kepada setiap perempuan yang ditinggalkan mati suaminya untuk tidak boleh menikah lagi selama 4 bulan 10 hari sebagai masa iddahnya. Itu contoh kalimatnya khobariyah, tapi maknanya insya'iyah, amr, perintah. Dan banyak itu dalam Al-Quran yang seperti itu. Ya, kalimatnya khobariyah maknanya insya'iyah. Bahkan ini menjadi kajian khusus dalam ilmu usul fikih dalam bab dalalatul alfaz, ya, tentang kalimat khobariyah tapi maknanya
insyaiyah. Bahkan menurut sebagian ulama, karena saya dulu skripsinya ini, seperti Imam Ibnu Hazm kalau nggak salah, hukum yang berlaku dengan menggunakan jumlah khobariyah yang bermakna amr itu lebih kuat ketimbang hukum yang dibuat oleh amr. Karena kalau jumlah amr itu kan sesuatu yang kayak baru. Sholatlah kamu. Berarti sebelumnya nggak ada sholat. Tapi kalau kalimat khobariyah itu seolah-olah sudah terjadi dan sudah ada, sudah sama-sama tahu. Gitu. Itu bedanya khobariyah sama insyaiyah. Kalau di sini contohnya syair, kaqaulihi seperti perkataan penyair, hawa ya ma'arrakabi al-yamaniyin mus'idu janibun wa juthmani bimakkata muthaku. Nah, bait ini adalah dari qasidah dari wazan tawil ya. Atau dari bahar tawil. Afwan. Makna hawaya itu adalah mahwiyi, ay mahbubi. Yaitu yang aku cintai, yang dicintai oleh aku. Warukab itu adalah ismu jam'in li raqib. Isim jama' untuk kata raqib, orang yang menunggangi kendaraan. Hawaya, sesuatu yang dicintai oleh aku itu ma'ar raqabi, bersama orang yang menunggangi kendaraan. Al-Yamaniyin, yaitu bersama orang yang menunggangi dari kalangan penduduk Yaman. Nah, mereka itu wahum ashabul ibil fi safar. Mereka itu adalah para penunggang unta di safar duna ghairiha minad dawab, tanpa selainnya dari hewan-hewan. Jadi kalau ar-raqab khusus berarti menunggangi kendaraan unta, bukan yang lainnya. Wala yutlaku alama dunal asyrah, dan ar-raqab itu tidak disebutkan kecuali kurang dari 10. Ya. Bal 'alal asyrah fama fawqaha. Tapi juga ada yang berpendapat lebih daripada 10. Karena kan ar-raqab itu ini sih jamak kilah kan 3 sampai 10. Tapi kadang ya bisa digunakan 10 sampai lebih. Ya. Wa mus'idu bimakna mub'id. Mus'id itu maknanya mub'id, yang menjauh. Zahibun fil ard, yang menjauh dari tanah. Wal janib, dan janib, wal al-majnub al-mustatabi' ay alladhi istataba'ahu al-ghair wa akhadhahu ma'ahu, yaitu sesuatu yang diikuti oleh orang lain dan lu dia ikut bersamanya. Wajuthmani syakhsi, ya, wajuthmani itu syakhsi adalah seseorang. Wa muthaq ay muqayyad, yang terikat. Berarti maknanya hawaya mahbubi, yang aku cintai, ma'arrakabil yamaniyin, dengan penunggang unta orang-orang Yaman, mus'idu yang menjauh, hajanibun yang diikuti terus, wajuthmani sedangkan tubuh aku, ya badan aku, di Mekah, muthaku itu terikat. Ya. Jadi apa yang aku cintai pergi dengan orang-orang Yaman menjauh, ya. Sedangkan janibun wajuthmani, sedangkan keinginan aku dan tubuh aku di Mekah, muthaku terikat. Itu maknanya. Fa inna hadzal markab, sesungguhnya tunggangan ini, maudhu'un lil ikhbar, itu adalah topik yang digunakan untuk informasi. Ya. Dia kan hanya menginformasikan bahwasannya apa yang kau cintai itu bersama dengan para penunggang dari Yaman. Wal gharadu minhu, tetapi tujuan daripadanya insya'u at-tahazzun, adalah adanya insya'i at-tahazzun, yaitu menghasilkan at-tahazzun, rasa sedih, wa tahassur, dan rasa rasa sedih, rasa tahassur itu ya galau, itu asa. Faqad istu'mila, dan ia telah digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu, di selain apa yang makna asalnya. Di alaqati ad-diddiyah, karena ada hubungan kebalikan. Idzil ikhbar, karena informasi, yudadul insya, bertentangan dengan insya, ta'ammal, maka perhatikanlah. Tuh ya, itu majaz murakkab yang kedua, yaitu majaz yang terjadi pada murakkab tidak digunakan pada mana asalnya, bukan karena hubungan kemiripan. Tidak ada nama khusus ya terkait dengan majaz ini. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Ya, itu nanti masuknya ke dalam ranah usul fikih sebenarnya. Tergantung konteks, tergantung kemudian dalil-dalil penguat, ya, dan seterusnya. Contoh ayat, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal muslimina sabila. Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir itu menguasai orang beriman sabila, sedikit pun penguasaan terhadap orang beriman. Ayat ini kan bukan larangan, ayat ini juga bukan perintah, tapi ayat ini sedang menginformasikan saja bahwa Allah itu sekali-kali tidak akan menjadikan orang kafir menguasai sedikit pun orang yang beriman. Kan itu.
Nah, kalau kita bawa kalimat ini kepada kalimat informasi saja, ini akan menyebabkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faktanya hari ini orang kafir menguasai orang yang beriman di berbagai macam sisi, gitu kan? Dalam hal politik, ekonomi, kekayaan dan seterusnya. Orang kafir sekarang banyak sekali mengangkangi kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah Allah salah dengan ayatnya? Jawabannya ya enggak, karena ayat itu bukan hanya sekedar menginformasikan, ayat itu mengandung makna perintah. Apa perintahnya? Tidak boleh umat Islam menjadikan orang kafir sebagai penguasa atau orang yang menguasai diri orang yang beriman. Sabila, walaupun dengan jalan yang paling kecil sedikit pun. Contohnya seperti menjadi teman sejati, nggak boleh. Karena menjadi teman sejati, menjadikan orang kafir itu berani atau mampu menjadikan kita itu untuk ikut ibadah mereka, contohnya. Bahkan sebagian ulama kecil, ya, dan ini setahu saya pendapat mazhab Syafi'i, jadi karyawannya orang kafir. Kenapa? Karena itu bentuk penguasaan orang kafir terhadap orang yang beriman. Walaupun pendapat yang kuat, ya boleh. Ya. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ini tuh kalau Baik, ada yang tanyakan? Saya izin. Silakan. Kalau Bariyah itu mengandung insya'iyah itu dari mana ya? Gimana? Khobariyah itu kalau mengandung insya'iyah dari mana? Kita tahu. Ya, dari Qarinah. Dari Qarinah. Indikator itu menunjukkan kalau kalimat ini hanya informasi, maknanya akan salah. Gitu. Dan itu memang ya harus isti'anah dengan bantuan guru, kitab dan seterusnya. Kayak alhamdulillahirabbil alamin. Ulama pasti menafsirkannya apa? Alhamdulillah jumlatun khabariyatun lafdhan wa insya'iyatun ma'nan. Kalimatnya khabariyah tapi maknanya insya'iyah. Karena maksud alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Itu adalah bukan menginformasikan bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Tapi maknanya pujilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ai ihmadullah. Ya, pujilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat tidak langsung. Apa yang disebutkan itu tidak langsung bermakna dengan apa yang sesuai dengan lafaz yang disebutkan. Namanya kalimat tidak langsung. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia, kita lagi duduk nih di suatu kursi. Kemudian kita tuh ingin mengatakan, awas kamu minggir, gitu kan ya. Tapi kita nggak mau kayak gitu, nggak enak. Terus kita ngomong, aduh kok kursinya sempit ya. Nah itu kan. Itu kan kita ngasih informasi doang. Kok kursinya sempit ya? Tapi yang diinginkan apa? Ente yang satu sana ujung tolong turun gitu. Karena sempit kursinya. Tapi kita menyebutkannya dengan mengatakan kok sempit ya kursinya? Gitu. Padahal maknanya yang sana turun ya gitu. Itu namanya kalimat tidak langsung dalam bahasa Indonesia. Allahu a'lam. Kira-kira bisa difahami? Ustaz, satu lagi Ustaz. Silakan. Ya. Itu Ustaz, hadis yang berbicara tentang khilafah itu kan rata-rata khabariyah ya. Yang kanat Bani Israil misalnya gitu. Terus yang tentang 5 fase itu. Sehingga kan bagi sebagian kalangan itu dijadikan hujah gitu, karena itu khabariyah itu bukan perintah untuk menegakkan gitu. Itu kan cuma khabariyah aja. Nah, itu gimana Ustaz? Ya. Gini sih sebenarnya, kan dalil kewajiban khilafah contohnya itu kan bukan hadis summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, itu mah kabar gembira ya, informasi yang disebutkan oleh Nabi akan ada kekhilafan nanti di masa yang akan datang gitu kan. Nah, dan dari hadis itu banyak hukum yang bisa kita ambil. Dari mulai khilafah itu ada yang ala minhajin nubuwah, ada yang ala ghairi manhajin nabawiyah. Artinya khilafah itu adalah suatu sistem yang khas, berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Nabi sendiri yang menyifati ala minhajin nubuwah, sesuai dengan manhaj kenabian. Berarti kan khilafah itu harus sesuai manhaj kenabian, artinya khusus. Ada khilafah yang ghairi manhajin nabi, ala ghairi minhajin nabawiyah, tidak sesuai dengan manhaj nabi. Artinya kan kesimpulannya khilafah itu sistem yang bersifat khusus yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu faedah yang satu ya. Nah, kemudian
Kalau kayak hadis kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun dan seterusnya. Sama. Itu kan kalimat apa? Hadis terakhirnya kan perintah fu bi bai'atil awal fal awal. Maka Dede jangan dimainin airnya. Fu bi bai'atil awal fal awal. Maka penuhilah baiat yang pertama dan pertama saja. Ya, dan hadis ini juga banyak faedahnya. Menginformasikan bahwasanya setelah Nabi itu nggak ada lagi Nabi, tapi akan ada para khalifah yang banyak. Oh, artinya dalam hadis ini menunjukkan bahwa setelah Nabi itu akan ada para khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW dalam hal mengurusi agama. Nah, dan ini juga informasi, tapi maknanya juga perintah bahwasanya kalau setelah wafatnya Nabi SAW hendaknya menegakkan seorang pemimpin yang mengurusi urusan umat, tapi bukan dalam hal kenabian, karena tidak ada lagi Nabi setelah aku, tapi dalam hal mengurusi urusan umat sesuai dengan sunnah yang aku tinggalkan. Kalau orang ngerti usul fikih sebenarnya gampang untuk membedah hadis-hadis ini tuh. Cuman karena ada ya sifat hikat, dengki dan seterusnya, jadinya keburu susah, ketutup duluan untuk mengungkap hadis ini secara kaidah-kaidah usul fikih. Sebenarnya hampir sama ya, kalimatnya khobariyah tapi memang menunjukkan makna perintah gitu. Ditambah dengan dalil-dalil lain yang menguatkan. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tutup Dede, tutup. Nanti tumpah, tutup. Yang kencang. Ada lagi yang ditanyakan? Awas tumpah Dede. Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjut kepada pembahasan berikutnya adalah mabhatsu at-tashbih. Pembahasan tentang masalah tashbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dan adapun at-tashbihu tashbih fahuwa adalah ad-dalalatu. Ad-dalalatu adalah penunjukan. Masdaru qaulika, dalalah itu masdar dari perkataan engkau. Dalal tu fulanan ala kada. Aku memberikan ia petunjuk ilahi kepada jalan tersebut. Jadi namanya ad-dalalah itu maknanya memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan jalan, itu namanya ad-dalalah. Jadi dalalah itu masdar dari kata dalla yadullu dalalatan atau dilalatan. Dengan difathahkan dalanya atau dikasrokan sama. Dalalah dilalah. Ya, maknanya adalah memberikan petunjuk, memberikan jalan, memberikan arah, itu namanya dalalah. Jadi tashbih adalah ad-dalalatu ala musyarakati amrin, atas berserikatnya suatu perkara, li amrin terhadap perkara yang lain, fi makna dalam satu makna, la ala wajhi tidak dengan bentuk ay toriki al isti'arati isti'arah. Itu namanya majaz. Jadi majaz itu menunjukkan adanya perserikatan satu hal terhadap hal lain dalam satu makna, bukan dengan bentuk isti'arah. Itu namanya tashbih, ya, bukan dengan bentuk isti'arah at-tasrihiyah wal makniyah, baik isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah. Fa innal isti'arata, maka sesungguhnya isti'arah, wa in kana fiha, sekalipun di dalam isti'arah ad-dalalatu terdapat penunjukan al-madhkurah yang disebutkan, itu adalah adanya penunjukan keserikatan satu hal dengan hal lain dalam satu makna, illa annaha, ini yang membedakan dengan majaz, hanya saja isti'arah la tusamma tashbihan, tidak disebut dengan tashbih istilahan secara konvensi ulama balaghah. Nah, tashbih ini adalah ilmu dasar untuk memahami isti'arah. Nah, biasanya para ulama ilmu bayan ketika mendahului pembahasan pasti mendahulukan ilmu tashbih. Tashbih dulu, karena tashbih itu adalah dasar sebelum kita memahami isti'arah. Karena isti'arah, ya, susunannya itu berdasarkan tashbih, seperti itu. Dan menurut sebagian ulama tashbih itu sebenarnya bukan pembahasan ilmu bayan. Cuman karena kita untuk memahami ilmu isti'arah butuh kepada ilmu tashbih, maka dimasukkan sebagai pondasi awal untuk memahami isti'arah. Wa yuqalu, dikatakan fi ta'rifih, dalam definisi tashbih aidon juga, huwa adalah ad-dalalatu, penunjukan, ala musyarakati amrin, atas berserikatnya satu perkara, li amrin terhadap perkara lain, fi ma'nan dalam satu makna. Bil kaf, dengan huruf kaf, wa nahwi, dan yang semisal, dengan kaf, dengan ka'anna, dengan mislu, dengan yushabihu, yudhari'u. Jadi bisa dengan huruf, isim atau fi'il.
Fayakhruju, maka dikecualikan biqaulihi dengan perkataannya bil kaf wa nahwihi, al isti'arah adalah isti'arah. Karena isti'arah tidak menggunakan adatu tashbih, yaitu alat-alat yang digunakan untuk penyerupaan. Karena isti'arah langsung kan, nggak ada seperti lagi, sebagaimana lagi, dihilangkan itu semuanya. Nah kalau tashbih itu ada, disebutkan adatu tashbihnya. Wa katsiran, dan kebanyakan mayut laku apa yang disebutkan atas tashbih alal kalami ad-dali, atas perkataan yang menunjukkan alal musyarakati al-madhkurah, atas penserikatan yang telah disebutkan. Kaqaulina, seperti perkataan kita, Zaidun kal asadi fi syaja'ah, Zaid dalam hal keberanian seperti singa. Zaidun musyabbah, kaf harfu kaf adatut tashbih, al-asad musyabbahu bihi fi syaja'ah wajhu syabah. Maka dari contoh ini kita bisa memahami bahwa rukun tashbih itu adalah 4. Ada musyabbah yang diserupakan, musyabbahu bihi yang menjadi objek yang menjadi penyerupaannya, ada adatut tashbih, alat yang digunakan untuk menyerupakan antara satu dengan yang lainnya, dan wajhu syabah, sifat yang menggabungkan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Paham ya? Sedikit lagi, wa arkanuhu, dan rukunnya ayat tashbih arba'atun, itu ada 4. Wahia adalah tarafahu. Tarafahu itu 2 rukun utama dalam tashbih yang tidak boleh dihilangkan. Ya, yaitu adalah al-musyabbah wal musyabbahu bihi, yaitu musyabbah dan musyabbah bihi. Ini adalah 2 rukun utama. Kalau dihilangkan salah satunya, maka tidak lagi disebut tashbih, tetapi isti'arah. Wa wajhuhu, dan wajahnya, wa huwa al-ma'na al-mushtaraku, yaitu makna yang berserikat baina tarafain, antara 2 hal, itu antara musyabbah dan musyabbahu bihi. Jadi wajhu syabah itu sifat yang menyatukan keduanya. Kalau tadi Zaid seperti singa dalam hal keberanian, sifat yang menggabungkan Zaid sama singa adalah sama-sama memiliki sifat keberanian. Itu. Wa adatun, dan adat, wahia adalah al-kaf wa ka'anna wa mithlu wa ma fi ma'nahu, dan apa-apa yang semakna. Ya, kayak tadi yushabihu, yudhari'u, dan seterupanya. Nahu, contoh, Zaidun kal badri fil husni. Zaid itu gantengnya seperti rembulan. Fa Zaid, maka Zaid musyabbah yang diserupakan. Wal badr musyabbahu bihi, dan rembulan adalah musyabbah bihi yang menjadi penyerupaan. Wal kaf adat, dan kaf alat yang digunakan untuk penyerupaan. Ya, ai kalimatun adalah kata, yu'adda yang digunakan, biha dengan kata itu, atashbihu tashbih. Wal husnu, dan kegantengan itu, wal husnu wajhuhu adalah wajah atau bentuk penserikatan antara keduanya. Itulah yang disebut dengan tashbih. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup paham ini? Insyaallah. Ustaz, kalau di Al-Quran itu mungkin contohnya itu yang apa, kalimah thayyibah itu ya, yang kasyajarah itu. Ya, itu juga termasuk tashbih. Atau juga seperti tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah, itu tashbih. Ya. Kal an'am bal hum adall, tashbih. Ya. Dan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Lagi nih tayangan? Kalau dari segi faedah, Ustaz, penggunaan tasbih itu. Ya, penggunaan tasbih itu faedahnya disebutkan oleh Aiman itu kurang lebih ada 3 lah ya. Yang saya ingat ada 2. Satu adalah menjadi nyata sesuatu yang dianggap abstrak atau tidak terlihat. Kayak tadi, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allah menyerupakan hati yang keras dengan batu yang keras. Hati yang keras itu sesuatu yang abstrak, enggak kelihatan. Enggak tahu kita bentuk hati yang keras itu gimana kan? Enggak ada makna yang bisa kita tangkap hati yang keras itu bagaimana. Maka Allah menyamakan dengan batu yang keras. Nah, batu yang keras itu kan sesuatu yang terindra oleh kita. Maka di sana Allah ingin mendekatkan makna hati yang keras, karena itu abstrak, dengan sesuatu yang nyata. Tujuannya apa? Mendekatkan pemahaman. Oh, ternyata hati yang keras kayak batu. Bahkan lebih keras dari batu. Nah, batu aja udah keras begitu, berarti hati ente kalau keras tuh kayak gitu. Susah. Dikasih hidayah, duar, mental-mental terus. Ya. Atau terkadang juga menyatakan, menjadi nyata sesuatu yang tidak nyata. Nah, gitu. Ya, bisa kayak setan.
dijadikan nyata. Contohnya maksudnya gini, kita nggak pernah lihat setan kan ya, tapi kita mengatakan fi'luka kasyaiton, perbuatanmu itu seperti setan. Nah itu kan, karena adanya kemiripan dalam hal keburukannya. Padahal kita nggak pernah lihat setan kan itu. Kemudian ya tadi li ziyadatil wudu, untuk menambahkan kefahaman, kejelasan dan seterusnya. Ya. Itu diantaranya sih. Ada dalam kitab Al-Kafi fil Balaghah, yang Faidatut Tashbih, di situ ada. Cuman saya kitabnya belum ada, masih di kardus, belum dibuka bongkar. Ya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kalau cukup kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah minggu depan kita masuk lagi melanjutkan bab tashbih. Tetap semangat dalam thalabul ilmi, dan semoga kita semua diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ketika orang banyak susah untuk menuntut ilmu. Nakhtatim darasana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.